Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman, terutama para narasumber yang hebat-hebat, luar biasa. Bapak dan sekalian, sebelum saya menghantarkan tentang materi ini, sedikit saya ingin kenapa materi ini harus diadakan di virtual seminar seperti hari ini. Singkat cerita bahwa ini ide yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi ternyata orang semakin matang itu semakin bijak. Semakin matang, semakin bijak, semakin pinter ya. Itu mereka ini orang-orang pinter ya. Semuanya bergabung dalam forum yang namanya HR Director Forum. Jadi teman-teman kalau lihat sejarahnya, buku ini nih sangat luar biasa. Saya sudah baca dan harusnya ini forum CEO yang lebih penting. Betul kan? Forum CEO, paling enggak forum minimal GM. Nah, maka kemarin ada teman dari Prodia, ini targetnya siapa? Ya GM sama orang-orang manajer menengah ke atas. Karena konsepnya ada orang-orang yang punya punya kekuasaan untuk melakukan transformasi kan. Nah, Bapak dan sekalian, para pemirsa, buku ini sangat luar biasa. Kalau tadi dalam ceritanya, tadi teman-teman HRDF ini ya, bergabung untuk apa yang kami tinggalkan dalam legasi negeri ini kan gitu, kira-kira begitu ya. Jadi mereka bergabung dalam waktu singkat ini, nggak lama ya ini ya, kira-kira mungkin 2 bulan kali ya. Itunya sangat brilliant. Dari kondisi seperti ini biasa ada solusi. Nah ini rasanya yang saya baca ini sangat luar biasa. Ada berapa nih? 12 ya penulis. 13 penulis luar biasa. Baik, Bapak dan sekalian, ini saya kira satu model seminar atau satu materi yang sangat senang ya. Artinya saya waktu ditawarkan oleh teman-teman dari itu langsung saya ambil. Wah, menarik ini. Dan penulisnya ini sangat luar biasa gitu ya. Para senior yang saya juga melihat 3 narasumber ini apakah klik dari salah satu perusahaan multinasional gitu. Karena 3-tiganya pernah di satu perusahaan. Yaitu perusahaan namanya bank apa Pak? Ya. Standard Chartered. Nah, ini Standard Chartered Bank. Ya, menarik ini. Ada apa di sana nih, gitu kan? Nah, ini teman-teman yang saya bisa lihat begini. Dari teman-teman HR Director Forum ini punya kapasitas kompetensi yang sangat luar biasa. Kenapa? Beliau tidak hanya bekerja di national company, tapi multinational company. Jadi luar biasa. Dan yang saya baca di sini, mereka itu terlibat langsung dalam melakukan sebuah transformasi ya di organisasinya yang beliau pernah lakukan saat itu ya. Jadi terlibat langsung dalam melakukan transformasi untuk bisnisnya. Jadi pengalaman beliau ini ketika melakukan transformasi budaya, pengembangan kepemimpinan, dan juga melakukan apa yang menjadi penting di sini adalah pengembangan kepemimpinan tadi. Ya. Jadi melakukan transformasi budaya, melakukan pengembangan talent di dalam. Nah, nanti barangkali sedikit akan sampaikan Pak Effendi ya tentang kenapa kita perlu berubah. Ya, meskipun Pak Effendi nanti akan masuk ke dunia ke pengamatannya tentang perlunya culture. Nah, untuk itu saya nggak panjang lebar, saya serahkan kepada Pak Effendi dalam waktu 20 menit. Boleh Pak ya? Iya. 20 menit saja. Nanti kita Bu Andriani 20 menit, Bu Maria 20 menit. Saya kira itu. Monggo Pak Effendi, kita kasih aplaus buat Pak Effendi. Terima kasih Mas Kus Herdiwono, teman saya yang sudah lama sekali kita tidak bertemu ini.
Tapi inti pesan tetap survive dan justru mungkin menjadi contoh nanti survive dan akan jaya lagi ya gitu. Amin. Amin. Nama saya Effendi Ibnu. Saya sekarang memang menjadi advisor senior advisor di Human Capital di PT Citylink Indonesia dan juga menjadi anggota nominasi dan remunerasi dan governance di Medika Lokal Hermina. Hospital sini Pak Kus sudah mempunyai 40 rumah sakit di seluruh Indonesia. Buku ini di 13 dari kawan-kawan semuanya menulis buku ini. Sebetulnya memang begini Pak Kus, jadi kawan-kawan semuanya. Ada beberapa yang menulis tentang why-nya, ada beberapa yang menulis mengenai what, namun hampir semua berkontribusi dalam menulis tentang how-nya, karena menceritakan, jadi bukan hanya teori, menceritakan benar-benar apa yang terjadi dalam konteks budaya dan transformasi di perusahaannya masing-masing. Jadi nanti sangat menarik kalau kita bicara dalam dialog mengenai how to atau pengalamannya masing-masing pembicara. Namun untuk yang karena waktunya cukup pendek, maka saya dalam konteks why ini akan slideshow ya. Sebentar Pak Kus ya. Ya, silakan. Oke. Apakah sudah bisa cukup dilihat? Bentar, belum Pak. Oke, udah? Oke. Ya. Jadi kawan-kawan berubah atau punah, bertransformasi di tengah disrupsi. Karyanya dari 13 HR leaders lah ya, mungkin nggak semuanya aktif kayak saya, mungkin tidak terlalu masih setengah pensiun gitu. Namun yang penting adalah bahwa pengalaman-pengalaman nyata ada dalam tulisan ini. Dan why? Karena pada dasarnya kalau kita ingin menang dalam kompetisi, memenangkan kompetisi, maka suatu perusahaan saya kira harus mempunyai budaya kerja yang unggul, yang lebih unggul dari pesaing-pesaing yang lain. Nah, dalam masa pandemi, kawan-kawan tahu semuanya bahwa banyak perusahaan yang terseok-seok, ada yang meninggal sudah, dan ada yang survive dan terus, bahkan kemudian beberapa bisa berjaya. Nah, tentu saja tergantung pada industrinya. Namun ternyata yang mencuat adalah bahwa budaya perusahaanlah yang menjadi kuncinya, budaya perusahaan yang unggul itu. Nah, oleh sebab itu maka penting sekali untuk suatu perusahaan mempunyai budaya yang kuat, dan juga semakin cepat perusahaan itu akan bisa menyesuaikan diri kalau budayanya kuat, namun tetap bisa adaptif menyesuaikan diri dengan operasional atau keadaan bisnis sehari-hari. Dan dengan demikian maka akan menjadi suatu lebih lincah ya dalam menghadapi gangguan disrupsi. Nah, budaya kerja itu seperti sebuah fondasi. Saat tadi disampaikan oleh Mas Kus juga bahwa dari sebuah organisasi semakin kuat fondasinya maka semakin mampu kita menghadapi angin, topan, badai atau gelombang bisnis yang lainnya. Nah, kawan-kawan mungkin ada contoh budaya suatu negara ini demikian kuatnya atau suatu organisasi justru bahkan bisa mengekspor budaya itu. Contohnya K-pop, Korea, The Beatles tahun 60-70-an yang menjadi acuan musik seluruh dunia, dan English Premier League atau sepak bola kalau kawan-kawan yang senang sepak bola. Itu EPL itu adalah the best atau yang paling kuat ya fondasinya dalam budaya permainan bola itu. Itu sampai mendunia. Semua orang di dunia melihat English Premier League. So, betapa pentingnya budaya kerja itu dalam suatu organisasi, bahkan suatu negara. Budaya, oleh sebab itu, kenapa kita bicarakan mengenai budaya ini dan transformasinya? Karena perilaku organisasi yang konsisten itu dari karyawan dan pemimpinnya, itulah budaya. Suatu norma dalam suatu organisasi. Nah, yang penting adalah bahwa budaya itu atau nilai inti organisasi itu juga mencerminkan bagaimana kepemimpinan di organisasi itu. So sekarang ini banyak sekali core values yang benar menjadi budaya
Tapi yang penting adalah bagaimana itu atau behavior tingkah laku dari para pemimpin-pemimpin dan karyawan-karyawannya di perusahaan itu. Budaya organisasi tidak statis, bagaimanapun. Saya pernah bekerja di GE for several years, 11 tahun lebih. Dalam kurun waktu itu, core values evolving atau berubah sedikit-sedikit begitu, dan budaya orang-orangnya tingkah lakunya juga sedikit berubah. Jadi dari kepemimpinan yang satu dan yang lain, oleh sebab itu budaya organisasi itu tidak statis. Oleh sebab itu perlu dimonitor, perlu diukur, perlu dikelola. Sehingga kemudian kalau pada masanya perlu berubah atau beradaptasi, apalagi di tengah disrupsi, di beberapa misalnya perekonomian yang berubah pada waktu itu, krisis moneter, dan sekarang tentu saja pandemi, maka budaya itu benar-benar harus dilihat dan dikelola dengan baik. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita menentukan jenis budaya yang dimiliki oleh perusahaan itu? Misalnya GE, misalnya Unilever, misalnya Prudential, dan seterusnya. Apa yang menentukan budaya yang dimiliki oleh perusahaan? Itu ada 5 pertanyaan, nanti kita mungkin bahas dalam dialog. Jadi bagaimana cara kerja pengambil keputusan misalnya? Apakah top down, apakah bottom up, atau a little of both, jadi top down and then down to bottom, ke atas lagi untuk menentukan, misalnya seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah para karyawan dipercaya diri untuk menyatakan pendapatnya? Nah, perusahaan-perusahaan yang maju, yang unggul, biasanya terjadi bahwa karyawan itu dengan bebas bisa mengutarakan ide, pendapat, dan mempertanyakan. Nah, apakah itu terjadi di suatu perusahaan misalnya? Ada kepercayaan diri dari karyawan bahwa dia boleh menyatakan pendapatnya dengan bebas istilahnya. Yang ketiga adalah apakah para karyawan takut membuat kesalahan. So, how do you treat mistakes in the company? Atau yang baik adalah apakah mereka didorong untuk belajar selalu belajar, learning, dan dari kesalahan itu dipelajari, dan bukannya langsung dihukum saja seperti itu. Keempat, untuk menentukan jenis budaya yang dimiliki organisasi, kita menanyakan apakah lingkungan kerjanya sifatnya kolaboratif atau kompetitif. Dan yang terakhir, kelima adalah apakah ada usaha bersama untuk mempromosikan kreativitas dan innovation atau mengikuti aturan saja misalnya. Jadi banyak perusahaan yang sekarang masih compliance yang dipentingkan, mengikuti peraturan. Padahal kalau kita ingin survive dan thrive di perusahaan sekarang ini, maka harus ada budaya creativity dan budaya innovation itu harus dikedepankan. Nah, so the power of culture transformation, saya kira bahwa penting sekali bahwa kita Korn Ferry menyebutkan bahwa eksekusi strategi pertumbuhan bukan saja tergantung pada talenta yang tepat. Talenta saja tidak cukup, namun juga pada adanya budaya yang mendorong dan mengusahakan setiap orang agar berkinerja tinggi. So high performance culture itu penting banget, kecuali tentu saja punya talenta yang bagus. So that's the power of culture transformation. Sekali lagi, budaya adalah perekat untuk semua karyawan, membuat suatu organisasi itu unik. Nah, misalnya, saya sekarang membantu CityLink, nanti akan saya ceritakan dalam dialog bagaimana itu budayanya seperti apa, core values-nya, akhlak tentu saja sebagai BUMN, namun juga bagaimana itu diaktifasi atau dilaksanakan di CityLink misalnya nanti. Tapi bagaimanapun ada 3 hal yang harus selaras kalau kita bicara mengenai the why of culture, yaitu budaya itu sendiri, strategi perusahaan, dan talentanya. Saya kira kita sering dengar ya bahwa culture eat strategy for breakfast ya atau gimana. Tapi ternyata 3 hal ini memang semuanya penting, bahwa ada solid culture, and then there is a effective strategy, dan tentu saja ditopang dengan talenta yang hebat di perusahaan itu. Korn Ferry Survey menunjukkan bahwa 72% eksekutif setuju bahwa budaya perusahaan itu sangat penting. Ini semuanya orang saya kira tahu ya, budaya sangat penting gitu. Yang sering dikatakan begitu. Tapi menarik sekali bahwa ternyata hanya 32% dari mereka yang menyatakan bahwa budaya organisasi mereka
itu selaras dengan strategi bisnis. Nah, jadi sebagian besar budayanya atau budaya perusahaannya tidak selaras dengan strategi bisnis. Nah, kalau itu yang terjadi ya mungkin tinggal waktu ya bahwa perusahaan itu akan tidak bisa survive atau tidak bisa growth dengan baik. Menyelaraskan budaya dengan strategi bisnis ada beberapa hal ini yang kita sampaikan. Tentukan budaya yang tepat untuk bisa mendorong pencapaian strategi tentu saja. Nah ini evolving tadi. Nanti bisa kita cerita lebih lanjut mengenai hal ini. Kedua, budaya saat ini apakah mendukung atau menghambat eksekusi bisnis strategi gitu. Nah, kita harus terus memonitor apakah budaya sekarang, kebiasaan-kebiasaan sekarang, norma-norma yang ada sekarang itu menghambat atau mendukung eksekusi dari bisnis. Dan leverage atau lever, tuas yang mempunyai high impact itu apa saja harus kita. Dan banyak tantangan-tantangan lain yang menentukan apakah kita strategi bisnis kita selaras dengan budaya kita. Bisnis berubah kawan-kawan semuanya dan perilaku pelanggan pun berubah, berarti culture dan way of working juga berubah, apalagi dengan pandemi. Begitu berubah dengan sangat, sehingga perusahaan pada akhirnya tetap seperti di buku ini, bertransformasi di tengah disrupsi, itu suatu keniscayaan. Mungkin itu Mas Kus sementara yang saya sampaikan, the why. And now the what, the how, nanti kita bicarakan. Nah, saya nanti akan, kalau ada waktu, tentu saja akan bercerita tentang Citylink experience in activating the culture program. Gitu. Terima kasih.